Remaja berusia 16 tahun bernama Siti Nuraida, siswi kelas 10 harus menanggung hidup sendiri di rumah yang reot. Pasalnya, Ibu Siti sudah meninggal dunia saat ia masih kecil. Sementara sang ayah menikah lagi dan tak ada kabar meninggalkan Siti. Dilansir oleh tribunbaton.com, Aida, sapaan akrab dari Siti Nuraida, sudah bertahun-tahun hidup sendiri di sebuah rumah reot. Rumah itu terletak di Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Padenglang, Banten. Rumah berukuran 6 kali 8 meter persegi yang terbuat dari kayu dan bilik bambu yang berlumut nan lapuk itu menjadi rumah bagi Aida. Tapak rumah peninggalan nenek dari Aida itu pun miring dan hampir ambruk lantaran sejumlah pondasi rumah berbahan kayu tersebut sudah lapuk. Saat tribunbanten.com mendatangi kediamannya, kebetulan hujan turun hingga sebagian genting rumah yang sudah berlumut itu pun bocor. Rumah tersebut berbentuk panggung rendah dengan lantai kayu dan bambu. Saat melisik ke bagian dalam rumah, tak tampak perabotan rumah tangga seperti lemari es maupun tempat piring dan juga gelas. Bahkan, lemari pakaian pun hanya berbahan dasar plastik. Saat memasak, Aida mengandalkan tungku dengan bahan bakar kayu di pekarangan rumahnya. Kisah pilu Aida berawal saat ibunya meninggal karena sakit yang diderita saat 2005 silam saat Aida masih berusia 3 tahun. Tak lama berselang, ayahnya pergi meninggalkan rumah seusai menikah dengan wanita lain dan tak kunjung kembali. Sejak saat itulah, ia hanya mendapat perawatan dan kasih sayang dari kakak perempuannya yang belum beranjak dewasa serta saudara yang juga tinggal bertetangga. Saat Aida beranjak 13 tahun, kakak perempuannya menikah dan tinggal bersama suami di wilayah lain. Sejak saat itu, Aida mulai hidup mandiri. Namun pada awal 2021 ini, Aida mendapat tanggung jawab baru. Sang kakak perempuannya bercerai dan memutuskan merantau bekerja di Jakarta. Sang kakak kemudian menitipkan anaknya bernama Aisyah yang masih berusia 8 tahun kepada Aida. Aida kini duduk di kelas 10 di SMK Cimanggu, sedangkan keponakannya bersekolah di SDN 1 Cimanggu. Setiap bulannya, sang kakak mengirimkan uang Rp800.000 untuk Aida dan juga anaknya. Aida selalu berusaha mengatur uang dengan jumlah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah keduanya. Tak jarang uang kiriman dari sang kakak datang terlambat dan memaksanya untuk menahan lapar. Aida tak mau mengeluh meski uang kiriman itu kurang mencukupi dan kadang datang terlambat. Sebab ia tidak ingin menyusahkan sang kakak yang tengah berjuang bekerja untuk mereka berdua. Keluarga Aida pernah menawarkan Aida untuk tinggal di rumah mereka, namun Aida memilih tinggal di rumahnya yang reot itu karena merasa nyaman di rumah sendiri. Kini besar harapan Aida mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk perbaikan rumahnya. Sementara itu, Kepala Desa Cimanggu Suwardi mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal permintaan bantuan ke pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk perbaikan rumah Aida selama 5 tahun berturut-turut. Sebab tempat tinggal yang ditempati Aida sudah sejak lama masuk kategori rumah tidak layak huni. Namun hingga kini pengajuan tersebut tidak membuahkan hasil. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!